Kinan yang bertekuk lutut dan memohon kepada ibunya agar ibunya merestui kembali hubungannya bersama pujaan hatinya, yaitu Almira. Ibu Sarita pun yang sudah terlanjur kecewa karena menurut Ibu Sarita dirinya pun sudah dipermalukan oleh keluarga Almira. Dan kini yang semula Ibu Sarita telah merestui hubungan Kinan dan Almira kini berbalik membenci Almira. Ibu Sarita pun mengatakan kepada putranya yaitu Kinan jika dirinya kali ini tidak akan pernah merestui hubungan Kinan dan Almira lagi. Terlihat Kinan pun mencoba memaksa ataupun membujuk kepada ibunya tersebut. Namun di sini Andini selaku adiknya Kinan tidak ingin melihat keributan terjadi sehingga ibunya akan berkata lebih pedas dan menyakitkan kepada kakaknya. Sehingga di sini Andini pun buru-buru mengajak pulang ibunya. Yang akhirnya setelah Ibu Sarita pulang, tiba-tiba di sini Kinan menengok dan melihat Almira. Namun Almira yang tidak mau menjadikan Kinan sebagai anak durhaka yang tidak menuruti perkataan ibunya di sini. Almira pun mengatakan kepada Kinan, lebih baik Kinan pergi saja. Almira pun meminta kepada Kinan agar Kinan memberikan waktu untuk Almira memikirkan semuanya. Karena perasaannya yang hancur, prioritas Almira sekarang hanyalah fokus kepada kesembuhan ibunya, bukanlah kepada pernikahan mereka lagi. Almira juga meminta lagi kepada Kinan untuk memikirkan lagi semuanya. Dan di sini Almira pun meminta agar Kinan jangan mengganggunya dulu. Kinan pun yang mendengar ucapan yang pahit keluar dari mulut perempuan yang sangat ia cinta dan sayang. Kinan pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa terdiam menahan air mata yang akan menetes, menunjukkan betapa Kinan sangat bersedih dengan keadaannya kini. Yang pada akhirnya Kinan pun kembali pulang ke rumahnya. Dan terlihat Kinan datang ke kamar yang sudah dihias yang akan menjadi kamar pengantin bersama Almira. Dan di sini Kinan pun berpikir serta bersemangat dan berkata di dalam hatinya, jika dirinya pun tidak akan pernah menyerah demi cinta mereka berdua. Dan di sini terbayanglah ketika Kinan bersama Almira yang di rumah sakit, dan tanpa terasa air mata Kinan pun mengalir dengan begitu saja. Namun yang selanjutnya terlihat Jepri yang dibantu Mas Giman membereskan bunga-bunga pesta di rumah Kinan. Tiba-tiba Andini pun datang lalu dihampiri oleh Jepri. Jepri pun mencoba menggoda Andini dengan bertanya, mengapa Andini mukanya ditekuk seperti dompet akhir bulan. Jepri pun yang tidak tega melihat semua orang di dalam rumah tersebut merasakan kesedihan dan kekecewaan, termasuk Andini. Dan di sini Jepri pun mencoba untuk menghibur adiknya Kinan tersebut. Namun yang selanjutnya terlihat Sila yang pulang dari rumah orang tuanya, yaitu Pak Adrian dan Ibu Vika. Sesampainya Sila di rumah, Sila pun berteriak dan di sini terlihat sangat kesal sekali. Karena di sini Sila pun berteriak kepada semuanya jika sampai kapanpun dirinya tidak akan terima Almira sebagai saudari tirinya. Namun Rapa pun di sini hanya bisa mencoba menenangkan istrinya tersebut, dan Rapa pun menjelaskan jika mereka tidak bisa merubah apapun karena ini semua sudah terjadi dan tidak ada perlu yang disesali. Namun di sini Sila yang sudah sangat kesal dan marah kepada Almira karena melihat orang tuanya bertengkar disebabkan oleh Almira dan Ibu Jihan.
Sila pun sangat membenci karena ibunya Almira ataupun Ibu Jihan telah merebut papahnya Sila, yaitu Pak Adrian, dari ibunya. Dan di sini juga Sila mengatakan jika Almira pun sudah merebut anak Sila darinya. Sila mulai bertanya karena dirinya pun merasa aneh mengapa tidak ada Raisa di pernikahan Almira. Masa sih Almira tidak membawa anak ke pernikahannya? Karena faktanya Almira pun sudah pernah mempunyai anak. Namun di sini Rapai yang sudah mengetahui jika Raisa sudah meninggal dunia. Terlihat kebingungan karena Rapa harus mulai dari mana mengatakan kebenaran tersebut kepada Sila. Dan di sini yang sebenarnya Sila sudah mengetahui sesuatu, dan di sini Sila memaksa agar suaminya tersebut mengatakan apa yang diketahuinya. Dan Rapa pun mengatakan jika dirinya yang sebenarnya sudah menyuruh orang untuk menyelidiki Raisa. Dan faktanya ternyata Raisa sudah meninggal. Namun di sini Sila pun berpura-pura kaget di hadapan suaminya tersebut dan seolah-olah tidak terima dengan kenyataan jika Raisa sudah meninggal. Dan di sini Sila pun segera memainkan dramanya dan membuat Rapa akan menyalahkan hal tersebut kepada Almira. Sila pun berpura-pura menangis histeris dan mengamuk kepada suaminya karena tidak percaya jika anaknya yaitu Raisa sudah meninggal. Jika di sini Sila pun mengatakan jika Almira sudah membunuh anaknya 2 kali dan Almira pun harus membayar semuanya. Sila pun mencoba mengamuk kepada Almira namun ditahan oleh Rapa. Rapa pun menenangkan istrinya tersebut dengan mengatakan karena semua orang telah menjalani takdirnya masing-masing. Jadi itu semua bukanlah salah Almira. Sila pun bersikeras jika ini bukanlah takdir karena ini adalah kecerobohan Almira. Namun yang selanjutnya Almira pun berpamitan kepada Ibu Jihan. Almira yang akan pergi bekerja lagi seperti hari-hari biasa. Namun tiba-tiba Almira pun bertemu dengan Pak Adrian yang akan menjenguk ibunya yang masih terbaring sakit dan belum sadarkan diri. Dan awalnya Pak Adrian pun meminta maaf kepada Almira karena Pak Adrian yang telah membuat hidup Almira sangat menderita sehingga menyebabkan kondisi ibu Almira pun menjadi seperti ini. Namun Almira pun berkata kepada Pak Adrian sambil menahan air matanya. Dan setelah kejadian kemarin, Almira pun meminta agar Pak Adrian jujur kepadanya tentang siapakah Pak Adrian. Dan di sini Pak Adrian pun mengatakan jika dirinya adalah ayahnya Almira. Dan yang selanjutnya terlihat Ibu Sarita pun yang penasaran siapakah mantan suami Almira. Ibu Sarita pun akan segera menyelidiki siapakah mantan suami Almira tersebut. Dengan begitu, Ibu Sarita pun akan dengan mudah memfitnah Almira dan pada akhirnya Kinan pun akan menjauhi Almira. Dan yang selanjutnya terlihat Almira yang tengah mengendarai motornya. Almira pun di sini seperti rutinitasnya setiap hari mengantarkan paket. Namun tiba-tiba ada seorang lelaki mengendarai motor dan sama persis dengan label perusahaan di mana Almira bekerja. Di awal Almira pun tidak menghiraukan lelaki tersebut. Namun lelaki tersebut tidak henti-hentinya mengikuti Almira kemanapun Almira pergi. Hingga sampailah Almira di sebuah rumah dan untuk memberikan paket tersebut. Dan ketika lelaki tersebut membuka helmnya dan ternyata lelaki tersebut adalah si ganteng Kinan dan Almira pun kaget dengan kelakuan si Kinan serta penampilannya yang sama persis dengannya seperti seorang kurir.
Namun di sini Kinan pun menjelaskan jika Almira sudah masuk ke dalam hidupnya, maka Kinan pun harus masuk ke dalam hidup Almira. Menurut Kinan tidak ada salahnya jika Kinan membantu Almira mengantarkan paket-paketnya. Dan berhubung di sini masih banyak paket yang harus diantar, dan yang selanjutnya Kinan pun meminta izin kepada Almira untuk menemani Almira mengantarkan semua paket tersebut ke pemiliknya. Dan di sini terlihat senyum merona di kehidupan mereka berdua. Namun yang selanjutnya Almira dan Kinan pun yang sudah selesai mengantarkan paketnya di sebuah restoran. Suara perut berbunyi sehingga di sini Almira pun yang mendengar dan mengajak Kinan untuk sarapan sekalian makan siang. Tanpa pikir panjang, Kinan pun mengajak Almira untuk makan di restoran tersebut. Namun di sini Almira pun menolak ajakan Kinan, dan jika Kinan mau masuk ke dalam kehidupan Almira, maka Kinan harus mengikuti Almira, dan Almira pun membawa Kinan ke pinggir jalan. Dan di sini terlihat Almira maupun Kinan yang akhirnya makan bakso yang pedagangnya tepat di pinggir jalan. Namun tiba-tiba mobil Rapa pun melintas, dan di sini Rapa pun melihat dengan jelas kebahagiaan Kinan ataupun kedekatan Kinan dan Almira walaupun tengah makan di pinggir jalan. Dan itu membuat Rapa pun sangat cemburu. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas informasi ataupun ulasan yang dapat channel ini sampaikan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Suci Dalam Cinta yang tayang setiap hari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun dalam penyampaian saya yang kurang baik. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.